sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wal ali yang kami muliakan, pendiri dan pengasuh Ponpes Al Haramain Haji Zainal Abidin yang sekarang alhamdulillah beliau sedang berada di tanah suci Makkah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan beliau beserta rombongan diberikan kesehatan, keselamatan, haji mabrur, tijarah lantabur, dan sa'yun masykur. Dan saya muliakan pula keluarga besar Ponpes Al Haramain, khususnya Bapak Haji Muhammad Saleh. Begitu juga para asatidah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan karunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya cintai pula para santri, putra dan putri Al Haramain. Mudah-mudahan semuanya tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat demi Jumat kita lalui, kegiatan demi kegiatan pun telah kita lalui. Alhamdulillah, tadi kita sudah mengerjakan sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah, kemudian yasin tahlil, serta sholawat nariyah. Tentu semua itu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hadiahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para leluhur kita, orang yang mewakafkan tanahnya kepada pesantren Al Haramain, kemudian siapa saja yang telah membantu berkembangnya pendak pesantren Al Haramain, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan baik di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin Ustaz mengingatkan kepada seluruh santri, ya, coba yang tidur. Ingin Ustaz mengingatkan kepada seluruh santri untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu nasihat ini pun untuk Ustaz, karena memang manusia bisa bertambah takwanya pun bisa berkurang takwanya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau takwa itu bertambah, tentu hal-hal positif pun banyak kita lakukan. Mulai tahajudnya, mulai witirnya, mulai duhanya, mulai daripada meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk itu semua. Amin ya Allahumma. Para santri, santriwan dan putri yang dimuliakan oleh Allah, kalian harus betul-betul waspada kepada diri kalian, ya. Waspada dengan artian mentaati segala peraturan yang ada. Saya yakin para pelanggar-pelanggar ini mengerti kapan waktu-waktu kosong, kapan waktu-waktu setan itu bisa melaksanakan kegiatannya. Ya, karena saya perhatikan itu, ya, berapa kali mereka-mereka yang melakukan pelanggaran pada jam yang memang, ya, pengasuhnya waktunya istirahat. Nah, jadi ini harus betul-betul diwaspadai, karena memang ada pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai meloncat akan jatuh juga. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling kita khawatirkan adalah hal yang merugikan kalian dan keluarga, begitu juga pondok. Oleh karenanya jangan egois,
jadi santri harus betul-betul mengemban misi ketika berada di pondok. Karena kalian datang dari rumah menuju pesantren adalah untuk belajar, bukan untuk khoyal, bukan untuk qil wal qal, bukan untuk majelis, bukan yang penting ngaji, ya, bukan yang penting ngaji, tapi yang apa? Yang wajib itu adalah mengajinya, ya, bukan yang penting ada di pondok. Karena kalau yang penting ada di pondok, takutnya kalian malah jadikan pesantren ini adalah kos. Padahal bukan demikian. Akan tapi ketika kalian datang ke sini, kalian, orang tua kalian pasrah penuh kepada pesantren, bahwa kalian siap menjalani segala aturan yang ada di pondok pesantren. Apa saja? Mulai dari kegiatan-kegiatannya, bahkan kewajiban-kewajiban kalian seperti menghafal dan lain-lainnya. Tentu itu semua di dalam koridor syariat. Kalau ada pesantren memiliki aturan ternyata menyalahi aturan Allah, maka jangan taati, jangan turuti. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kalau misalnya masih dalam aturan yang diridhoi, yang membuat senang baginda Nabi Muhammad SAW, maka laksanakan apa saja, sholat sunnah, rawatib, ya, duha, witir, membangunkan temannya, membersihkan, ya, karena itu penting ya Ustaz, ya. Kemudian kalian di masa belajar punya proses yang panjang, ya, bukan setahun, 2 tahun, 6 tahun, 7 tahun, apalagi beban yang sudah 8 tahun tapi masih belum bisa mencetak dirinya menjadi orang yang bertanggung jawab, mencetak dirinya menjadi panutan. Ini paling berat. Kenapa? Karena nanti ketika dia pulang ke rumah akan dipandang oleh orang berapa tahun dia mondok di Al-Haramain. Kalau dia tidak bisa mengikuti lampah atau jejak kiainya, tidak bisa mengikuti jejak gurunya yang baik, maka orang ini termasuk orang yang merugi. Ya, dikatakan oleh ulama, la yustata al-ilmu birahatil jismi. Ya, ilmu itu tidak bisa didapat dengan santai-santai. Ilmu itu harus kita dapatkan dengan bersakit-sakitan. Maksudnya sakit-sakitan itu gimana? Ketika kita tidak terbiasa pada sesuatu, maka kita akan sakit. Tapi kalau sudah terbiasa, cinta dia. Kalau sudah cinta, tidak akan merasakan kesakitan. Ya, contoh sedikitnya tidur. Dulu Al-Habib Hashim almarhum, begitu juga Al-Habib Jailani, pernah cerita sama Ustadz. Beliau bilang, dulu kami ketika khidmah sama Habib Hasan nangis. Kapan itu kami nangis? Ketika di awal, ya, di awal waktu kita khidmah kita nangis. Kenapa kok nangis? Karena 1 hari 1 malam tidurnya cuma 2 jam. Coba, tidurnya cuma 2 jam. Kenapa? Karena mereka, Habib Jailani ada di Malang, orangnya ganteng, masya Allah. Besannya Habib Taufik, ya, besan Habib Taufik. Ya, senior saya jauh, ya, orangnya pernah dakwah sampai Papua, ya, bersama jamaah tabligh. Orangnya masya Allah, punya majelis. Itu beliau bilang, dulu ketika kita khidmah sama Habib Hasan di awal waktu, luar biasa, khidmahnya itu betul-betul khidmah. Kenapa? Karena motonya khidmah, ini penting. Ini kadang-kadang santri Al-Haramain enggak nyari khidmah itu yang enak-enak. Kalau udah bagian keluar nomor 1, bagian tidak sekolah nomor 1. Tapi kalau sudah khidmahnya itu tetap masih sekolah, masih kegiatan, wah itu udah uring-uringan orangnya dan kelihatan dari wajahnya. Ya kita tahu karena kita pernah khidmah. Ya. Ini Habib Jailani, beliau mengatakan, kita punya moto khidmah. Apa itu? Tidak membiarkan diri kita tidur terlebih dahulu dan tidak membiarkan beliau bangun terlebih dahulu. Coba lihat.
Maksudnya gimana? Beliau betul-betul berkhidmah, tidur setelah gurunya tidur. Ya, jadi Habib Hasan seperti Habib Salim punya kamar sendiri. Naam, beliau punya kamar bersama keluarganya, istrinya ada, tapi beliau tidak tinggal di situ. Ya, beliau tinggal di kamar beliau. Nah, di situ adalah kitab-kitabnya, tempat beliau sholat, tempat beliau khalwah. Nah, khidmahnya tadi mereka adalah menyiapkan kitab-kitab yang mau dibaca. Kadang-kadang mereka baca kitab karena orang-orang sepuh seperti beliau Habib Hasan pengen belajar, tapi apa? Kadang-kadang nggak ada kemampuan karena apa namanya? Sepuh, mata harus pakai kacamata. Jadi gimana caranya? Mendengar. Ya, biarkan santri yang membaca. Jadi beliau dengar. Jadi ngajinya seperti itu. Ya, beliau ini Habib Jalani selain ngerapikan yang perlu dirapikan, itu masih kadang-kadang baca kitab. Habib Hasan apa? Tidur, istirahat, baru mereka tidur. Jadi kalau misalnya tidur jam 11, jam 11. Dan kadang-kadang misalnya belum jam 11 masih harus ngerapikan ataupun mempersiapkan apa? Gamis untuk besok. Ya, disetrika kalau belum disetrika. Ya. Setrika itu kan penting biar supaya kelihatan gurunya itu rapi. Disetrika. Setelah itu apa, Ustaz? Bangunnya sebelum Habib Hasan bangun. Kalau dikatakan Habib Hasan bangun seumpama jam 2, mereka harus bangun sebelum jam 2. Makanya di awal-awal itu seminggu 2 minggu nangis mereka. Kenapa? Karena tidurnya sama sekali kurang. Ya. Tapi setelah terbiasa, berbulan-bulan bahkan bertahun, mereka terbiasa. Bahkan badannya siap untuk itu. Kalian pun demikian seharusnya. Apa itu, Ustaz? Jangan biarkan waktu kita berlalu hanya untuk apa? Qil wal gol. Apa itu? Ngobrol, majelis, nggak ada faedahnya. Ya, kadang-kadang cerita itu dipaksakan, bohong lagi. Yang penting dia tuh bisa ditraktir. Ya, karena ada santri yang model seperti ini. Gimana biar supaya dia tuh paju, ya, laku, ya. Jadi dia buat cerita walaupun ngarang. Yang penting ada apa? Yang traktir dia. Ya, nyiapin makanannya, nyiapin minumannya. Ya. Katanya dikatakan apa? La yustafa al-ilmu birahatil jismi. Mas, Mbak, ilmu itu tidak bisa didapat dengan santai. Harus capek menghafal. Anda terhina pada waktu menghafal, terhina pada waktu belajar, mulia besok. Tapi kalau sekarang nggak mau terhina, jangan harap besok mau jadi orang mulia. Jangan harap. Karena dikatakan apa? La yanalul ilma al mustahyi wal mutakabbir. Tidak akan dapat ilmu. Siapa itu? Orang yang malu, nggak mau bertanya. Apa lagi? Dan mutakabbir, sombong. Padahal Kiai Zain sering menyampaikan yang dinamakan santri itu sesuai dengan kalamnya para ulama. Apa kata beliau? Wa insami'a, ya, kalam alfa marrah. Walaupun mendengar satu faedah itu 1000 kali, tapi dia tetap takzim, tetap apa? Menghormati. Ini namanya santri. Ini kadang-kadang enggak. Ini lagi tidur dia. Nah, ini ada santri seperti itu. Ya. Kemudian apa? Katanya ilmu, ya, lisanul halil ilm. Katanya apa? Lisanul halil ilmi yaqul a'tini kullak u'tika ba'di. Katanya ilmu apa? Mas, kamu berikan semuanya, modalnya, mulai kekuatannya, fulusnya, waktunya. Untuk ilmu, kata ilmu apa? Saya berikan setengah. Jadi jangan merasa kita udah hebat. Makanya Habib Maliki menyampaikan, ya, man dhanna annahu qad wasal faqad qata, ya, aw ma'ana yaqul. Beliau mengatakan apa? Siapa orang yang merasa sudah sampai, ternyata dia apa? Sama sekali belum. Masih apa? Nihil, masih kosong. Ya. Kemudian Sayyidina Ahmad al-Faqih, ya, Ibn al-Faqih, ja'a ila 'inda Bakashir. Qalahu Sayyidina Ahmad, hal abuna tara hal syai'in? Apakah ayah kami menitipkan sesuatu di sisimu? Ya, qala la. Tidak. Kemudian katanya beliau apa? Walakin harrik ba'abi'ak wa adzib ja'aji'ak. Katanya apa? Ini adalah kata-kata perumpamaan.
Ya, akan tapi kata beliau apa? Kamu kalau udah namanya di pondok, nggak usah mikir dititipi apa, tapi apa? Sungguh-sungguh ngafal. Saya nih kok susah? Nggak ada yang susah. Kita sudah diberikan contoh abadi ini. Siapa itu? Ibnu Hajar. Ya, bagaimana ceritanya kok beliau mendapatkan gelar Ibnu Hajar? Dia melihat batu yang kuat, terteteskan air, lama-lama apa? Batu itu lubang. Begitu juga kita, otak kita sama batu, kerasan mana Ustaz? Hah? Otak kita sama batu, kerasan mana Ustaz? Batu. Ya, coba adu, coba. Hah? Kan naudzubillah ya. Ya kan udah jelas itu berapa jahitan itu. Ya, waktu siam. Ya, karena nabrak buk, akhirnya berapa itu? Naudzubillah. Biayanya berapa itu? Hah? Maksudnya apa? Kuatan buknya, kuatan batunya daripada otaknya. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua selamat ya. Katanya apa? Ente jidul ijtihad, ya, sungguh-sungguh, ya, karena emang orang yang sungguh-sungguh akan apa? Dapat sir. Karena tujuan kita ini kan menggembirakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga kepada umatnya. Kita itu dapat gelar kuntum khairu ummatin itu kapan? Kalau sudah menyesuaikan syaratnya. Kuntum khairu ummatin apa? Ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau sudah apa? Ta'murun, ngajak kebaikan. Terus apa? Ngelarang kemungkaran. Jadi kalau misalnya ada yang melakukan kemungkaran di antara kita, saling ingatkan. Misalnya temennya ke belakang, ngapain ke belakang? Gitu aja sudah. Kamu ngapain? Diem aja. Atau temennya nyuri, ya, nggak boleh punya orang. Kamu mau dizalimin, begitu. Itu jadi sebaik-baiknya umat. Jangan diem atau bersama-sama malah. Ya, naudzubillah. Ya, jadi seperti kejadian minggu lalu ya, ini hampir seminggu ya, Sabtu ke Sabtu ya. Jadi jangan sampai diulangi kembali. Bukan dari orang yang sama, tapi dari yang lain. Ya, karena nanti Ustaz tempel itu. Barang siapa yang ketahuan, ya, maka dendanya sekian. Ya. Karena kita capek ya. Kemudian dikatakan, Ustaz, apa sih santri yang betul-betul santri? Yang betul-betul santri itu ketika kapan saja kita melihat dia dalam keadaan apa? Belajar. Dia dalam keadaan apa? Menghafal. Itu baru betul-betul santri. Ini enggak. Yang diopen itu bantal. Yang diopen itu apa? Alas tidurnya. Kalau sudah ke alas tidur itu luar biasa dia, menjaga. Tapi kitabnya hilang atau belum ada, santai aja dia. Ini namanya bukan santri. Ya. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan as-salikus shadiq la yazal fi mazidi minal ma'rifah wal ibadah. As-salik as-shadiq, orang yang menempuh ilmu dengan benar-benar, senantiasa dalam kehausan untuk menambah keilmuan, minal ma'rifah, daripada pengetahuan, wal ibadah, dan ibadah. Hina hatta yakhruj minad dunya, sampai dia itu mati. Kan coba kalau kita mati dalam keadaan ibadah, bagaimana? Alangkah indahnya. Tapi kalau naudzubillah mati dalam keadaan maksiat kepada Allah, sungguh naudzubillah sangat rugi. Karena ya, ulama mengatakan siapa saja di antara kalian bisa jadi qutbu zamanih dan fir'aun zamanih. Ente mau jadi yang mana? Anda mau jadi yang mana? Mau jadi wali kutub di zamannya, maksudnya apa? Pentolannya, bosnya wali, bosnya orang alim, atau jadi fir'aunnya, orang jahatnya. Coba kita lihat Fir'aun, berapa sih adidayanya Fir'aun? Ada waktunya. Setelah itu diabadikan dengan apa? Kejahatannya.
Begitu juga kita, ada waktunya. Kalian di sini ada waktunya, tapi coba dijadikan ya kenangannya kebaikan kalian. Jangan yang dijadikan kenangan kejelekan kalian. Na'udzubillah. Makanya yang punya kejelekan-kejelekan segera bertaubat kepada Allah. Khususnya bagaimana kita bisa menjadi thalabatul ilm, ya, thalibul ilm. Penuntut ilmu itu penting. Karena bersungguh-sungguh adalah awal bagaimana kita mendapatkan ilmu agama. Kemudian kita juga perlu mengerti tentang etika, ya, etika kepada yang besar, etika kepada yang sesama, etika kepada yang lebih kecil, etika kepada guru, ya, bukan seperti yang dicontohkan Hakiki sama siapa namanya Sahrudin, itu bukan, ya. Kalau kalau udah santri lama gitu ya, langsung ngesot-ngesot, nggak ada gitu. Ya, nggak ada seperti itu. Memang sebagian pondok Jawa ada yang seperti itu, ketika ada gurunya ya jalannya itu pakai dengkul, ya itu kemuliaan bagi si santri, bukan gurunya. Kalau gurunya tantangan malah. Apa tantangannya? Kalau dia merasa bangga, haram. Itu disebutkan di dalam kitab tauhid. Ya, karena itu metalak bil ghalab. Ya, kehormatan itu kan pantas didapat bagi mereka yang pantas kan. Kalau nggak pantas, ya, karena Ustaz sering mendapatkan kehormatan tapi nggak pantas. Apa itu? Manakala Ustaz panggil Habib, ya, Bib, katanya. Hormat ya. Akhirnya saya bilang, kamu ngira saya Habib ya? Saya bukan Habib, saya bilang. Langsung biasa. Hah? Ya mau nggak mau gimana? Berarti itu hakikatnya saya gitu loh. Tapi ketika mereka mengira Ustadz kok gantengnya gitu ya, uji diri sendiri nggak apa. Ya. Daripada kalian ngejek Ustadz, lebih bagus Ustadz puji diri sendiri. Iya. Kok Habib katanya. Nah itu kemuliaan tuh bagi siapa? Mereka yang husnudzon. Karena husnudzon itu kan kembali kepada orang yang husnudzon. Ya berapa kali Ustaz bilang Beb. Akhirnya Ustaz bilang, sampai di Pronojiwo pernah. Ya, saya dikasih sejadah. Sholat tarawih sendiri. Ya, pertama saya nggak minta sejadah. Ya, saya sholat, tiba-tiba dibentangin sejadah. Sholat isya, sholat tarawih 20 rakaat. Habis itu sholat witir 3. Orangnya nunggu, yang lain udah pulang. Habis itu habis ambil sejadah, saya terima kasih. Kibib nyondo anak loh, langsung kaget saya. Gentas. Panjenengan ngira kula Habib ya? Panjenengan ngira saya Habib ya? Kibib, punten kula punten Habib. Langsung seret, wajah itu berubah langsung. Kenapa? Sampai yang lainnya sudah pulang, dia belum pulang, nungguin sejadah. Coba lihat ya. Pikirannya saya, tapi kemuliaan bagi dia. Ya, kemuliaan bagi orang tersebut. Ya, tapi Ustaz harus ngomong. Karena kalau saya nggak ngomong, saya kebiasaan denger orang manggil Habib, saya enak gitu, dapat kemuliaan tadi, haram bagi saya. Naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, qalil minal adab ahwaj minna ila katsir minal ilm. Nah, ini juga berlaku di Al-Haramain. Kita itu perlu santri yang banyak akhlaknya daripada banyak ilmunya tapi tidak berakhlak. Bukan berarti kalian berakhlak aja terus nggak ngaji, salah. Ngaji sebanyak-banyaknya, lebihi gurunya, tidak masalah. Karena bangga kiai santrinya lebih dari gurunya, bangga. Tapi ketika lebih dari gurunya dalam segi keilmuan, dalam segi keibadah, tapi dia sombong, itu malah ngelus dada gurunya. Maksudnya apa? Kayak seperti yang dikatakan, ya, manisdada ilman walam yasdad huda lam yasdad minallahi illa huda. Manisdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, lam yasdad huda. Nah, ini jangan sampai Anda bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah.
Tapi apa? Bertambah ilmu, bertambah hidayah. Baru dekat sama Allah. Karena kalau Anda bertambah ilmu, kemudian apa? Tidak bertambah hidayahnya, efeknya adalah kita jauh dari Allah. Padahal ilmu yang kita raih tujuannya apa? Biar supaya kita dekat sama Allah. Kan begitu. Karena apa sih? Coba efek apa namanya? Asar, bekas daripada ijazah yang kalian miliki. Apa sih? Bekas yang paling membekas adalah ketika kalian punya ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya dan bertakwa kepada Allah. Itu yang paling bagus. Karena kalau ijazah itu S1, S2, S3 nggak dipakai, ya udah nangkring aja dia di lemari itu. Nggak bisa buat apa-apa. Karena sekarang orang yang S3 aja banyak, S2 saja banyak, tapi yang barokah ini nggak ada gitu loh. Makanya cari barokah. Gimana cari barokah? Bil adab. Adab itu juga kita nggak perlu juga kalau nggak ngaji. Ya, Masya Allah, ini adabnya Masya Allah hebat misalnya. Iya, kenapa? Dia nggak ngaji dimarahin, diem aja. Ya apa? Marah gurunya kayak gitu. Awas gurunya. Eki misalnya. Tapi nggak ngaji lagi. Aduh, apa dia bilangin? Ayo ngaji, senyum toh. Ya mudah-mudahan di Al-Haramain nggak ada ya. Kalau ada ya segera bertobat ya. Ya, karena dikatakan qalil minal adab ya ahwaj minna ila kathir minal ilim. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Ij'al ilma kamilha wa adabaka daqiqa. Jadikan ilmumu itu seperti garam. Kalau Anda bikin adonan, ya, kalau Anda bikin adonan, garamnya sedikit, jangan banyak. Ini sayur bening, garamnya 1 sendok. Bisa kemakan? Bisa keminum kuahnya? Nggak bisa. Begitu juga ilmu. Ilmu itu, ya, seperti apa? Milih garam dikit. Ada bakal dakiko, etika budi pekertimu seperti tepung. Kamu bikin pisang goreng, banyakkan garamnya apa tepungnya? Tepungnya, Ustaz. Ya, bikin omelet, kan santri seneng omelet. Ya, apa omelet? Mie direbus, digoreng, pakai telur ya. Kalau misalnya banyakkan garamnya, ya, sama mie-nya, kira-kira dimakan Ustaz? Ya. Yang akan atau pasti kalian makan ketika sedapnya itu pas, ya, gurihnya itu pas. Begitu juga ilmu banyak, kemudian dia beradab. Oh, ini top, ya, jempolnya kalau bisa kita kasih 4, ya. Tapi kalau misalnya enggak, oh ilmunya banyak, adabnya sedikit, guru ngeliatnya malas. Tapi kalau sudah ilmunya sedikit, ya, atau ilmunya banyak, adabnya lebih banyak, Masya Allah, itu guru itu senang. Kapan melihat pasti didoain. Ya. Kemudian penting juga bagi kita beradab ketika kita berada di masjid. Ya. Kenapa? Karena masjid ini adalah rumah Allah. Maksudnya rumah Allah itu bukan Allah bertempat, tapi tempat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya kita harus menghormati masjid. Kayak seperti apa Allah menciptakan arsy. Apakah Allah bertempat? Tidak. Akan tetapi Allah membuat biar supaya makhluk ini yang lain tahu bahwa Allah, ya, memiliki kemampuan, keagungan sampai bisa menciptakan arsy hingga sananya Allah. Bukan berarti Allah bertempat. Ya, tapi kita harus memuliakan itu semua seperti Ka'bah, masjid. Oleh karenanya jadikan masjid ini tempat ibadah bagi kalian, bukan tempat dosa. Ya, kalau sudah dibilangin, ayo rapikan itu karpet,
rapikan karpetnya sebelum tidur. Jangan tidur di sini. Ya, ini kalau udah kena iler, kena pipis, lama lagi dijemur. Ya. Terus apa lagi? Kalau ngobrol juga ngobrol yang apa? Tidak menyebabkan nambah dosa. Ya. Itu dia. Kemudian ya, dikatakan ya, kita itu penting memiliki akhlak. Kenapa? Karena dikatakan oleh Imam Abdullah Mubarak, man tahawana bil adab uqiba bihirmanis sunan. Barang siapa yang apa? Menggampangkan, mengentengkan etika, maka dia akan berakibat apa? Diharamkan mengamalkan sunnah. Terus waman tahawana bis sunan, barang siapa yang mengentengkan sunnah Nabi, uqiba maka berakibat, berefek diharamkan mengerjakan fardu. Waman tahawana bil faraid, barang siapa yang mengentengkan fardu, uqiba bihirmanil ma'rifah, maka dia berakibat apa? Diharamkan mendapatkan ma'rifah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita untuk memiliki adab, karena adab itu nomor satu bagi santri, bagi thalabatul ilm. Kemudian termasuk daripada pengamalan ilmu ini bisa kalian lakukan kapan? Besok kan orang tuanya datang. Ilmu yang didapat dari guru kalau bisa ditularkan kepada orang tua, ajarkan. Misalnya, Bah, termasuk ya mendapat rahmat Allah, sholat sunnah sebelum asar. Mari Bah, sholat sunnah. Ya, atau Bah, menjenguk saya, ngirim saya, ini hukumnya nggak wajib Bah. Terus yang wajib apa? Sholat Jumat. Kadang-kadang saya, wallah alam ya, saya nggak melihat. Mohon maaf, saya punya mata ini terbatas. Ya, saya punya mata ini terbatas. Saya mohon maaf. Ini kebanyakan wali santri perempuan, nggak tahu kalau dia sholat di luar, alhamdulillah. Ya mungkin kan karena mata saya terbatas. Ya kita kan selesai sampai apa itu? Baca Yasin ya. Jadi nggak tahu kapan mereka masuk lagi. Tapi kadang-kadang jam 1 itu, ya kita turun, wali santri itu dari sana keluar. Laki-laki berapa? 4 orang, kadang-kadang 3 orang. Itu sampai saya bertanya, ini sholat Jumat apa enggak ini? Ini banyak nih, berapa kali saya lihat. Jadi dakwahnya kalian, khususnya para jebing, ya para putri, apa itu Ustaz? Kalau bapaknya datang bilang jemput apa? Jenguk saya ini sunnah, ya bisa ditransfer, bisa di mana, ya bisa dititipin. Tapi yang penting itu apa? Sholat Jumat. Karena bapaknya dari rumah itu setelah fajar sodek, kadang-kadang jam 8 baru berangkat. Iya kalau bapaknya dari Pronojiwo jam 3, ya maka sholat Jumat itu gugur kalau dia musafir. Itu juga musafirnya kalau musafir betul-betul apa? Masuk kategori musafir. Nah ini kan Ustaz kaget kadang-kadang. Ini kita turun kok mereka turun juga dari luar ini, dari belakang. Di mana? Apa tidur? Ini kan nggak boleh kayak gini. Loh kita namanya apa? Menyimpan apa itu? Bara api namanya. Ya jadi anak-anak perempuan kalau memang bapaknya ngirim, tadi dibilangin, Pak sholat Jumat dulu Pak, nanti ke saya lagi gitu. Anaknya harus ngajari orang tuanya, itu namanya dakwah. Karena dakwah itu bukan harus pegang mic, dakwah itu nggak harus naik mimbar, dakwah itu nggak harus bukannya majelis, dakwah itu nggak harus punya pondok. Ya ini penting ini. Besok khususnya besok. Iya kalau misalnya orang tuanya itu sholat Jumat di luar, tidak masalah, lebih ahsan, lebih afdol. Kalau dia ragu sholat Jumat di pondok sini, lebih afdol dia sholat Jumat di luar. Ya karena kita ini kalau perdebatan ilmu panjang. Ya kalau mau di apa namanya betul-betul diperhatikan secara keilmuannya panjang. Ya dengan maslahat-maslahat tertentu. Ya maka kalau orang tuanya mau sholat Jumat di luar, silahkan, tidak masalah.
ya tidak masalah, ya. Tapi jangan sampai nggak sholat Jumat, ya. Kami lebih senang, ya, pesantren itu lebih senang kalau orang tuanya sholat Jumat, habis itu balik lagi dia mau ngobrol lagi sama anaknya, ya tidak masalah. Walaupun sebenarnya kan aturannya satu jam. 1 jam itu lama, Ustaz, lama. Saya itu ketemu adik saya saja 5 menit udah diobrak-obrak sama penjaga. Ayo. Padahal Ustaz ngajar di Dalwa itu. Tapi kapan ketemu adik saya nggak bisa lama-lama, 5 menit. Ya, paling khair 10 menit. Ya, paling khair 10 menit. Terus yang paling penting lagi apa dakwahnya tadi, diantara lain jangan kalian pegang HP. Itu udah aturan. Ya. Kalian itu kalau misalnya orang tua datang terus yang diminta HP, berarti kalian ini udah termasuk orang-orang munafik, orang-orang yang tidak sayang kepada orang tuanya. Karena apa? Karena dia sayang kepada HP-nya saja. Mana Pak HP saya? Saya mau pasang status. Ya Allah, kesian banget. Jadi orang tuanya itu udah budak banget sudah. Hanya harus datang itu bawa ke pondok bawa HP. Kalau nggak pasang status atau nge-like atau bikin subscribe atau bikin share-sharean, kayaknya nggak afdol. Salah. Ya, hati-hati. Jadi jangan sampai orang tuanya datang yang diminta HP-nya. Lah, kamu ini harus bisa hidup tanpa HP, karena emang santri itu, ya, ketika dilarang pakai HP, faedahnya banyak. Di antara lain dia bisa fokus ngaji. Karena kalau udah ada HP, pasti dia nih sakit-sakitan. Tujuannya apa? Bisa pegang HP, waktu kegiatan, bilangnya ke hammam. Karena apa? Bisa pegang HP. Makanya kan santri yang sering bolak-balik hammam, sakit, itu harus dicurigai dan harus diperiksa. Tiba-tiba izin, ternyata izin itu bukan berobat, tapi beli pulsa. Atau nitip dia, ya. Nah, itu dia nggak boleh, ya. Jadi afdhalus shadaqah an yata'allamal mar'ul muslim ilman thumma yu'allimahu akhahu al muslim. Nabi SAW bersabda, paling afdolnya sedekah seorang muslim belajar ilmu, kemudian dia mengajarkannya. Kayak sekarang, apa yang kalian dapat dari ilmu seminggu ini? Oh, dari pelajaran Fathul Gharib, dari pelajaran Nabi Sujaknya, dari pelajaran Fathul Mu'innya. Apa yang didapat nih? Oh, dari pelajaran Riyadhus Shalihinnya. Apa yang didapat? Faedahnya ada. Maka tularkan ke orang tua. Pak, alhamdulillah seminggu ini saya dapat ilmu ini. Mungkin Bapak bisa mengamalkan. Di antara lain, Pak, ilmu yang paling betul-betul bertepatan adalah kurban, Pak. Kalau panjenengan belum kurban, maka berkurban. Ya, mungkin bapaknya, mohon maaf, pas-pasan. Ya, saya ini mau akikah sama korban, boleh enggak? Kalau di Al-Haramain boleh. Ya, akikah sama korban, karena kita ikut pendapat Imam Ramli haitsu yaqul, ya, annal aqiqah wal udhiyah, ya, hasalah, bisa dua-duanya dapat. Tapi khilafan Imam Ibni Hajar. Kalau Imam Ibni Hajar enggak, satu aja, korban, akikah. Ya, kalau kamu seumpama pas-pasan orang tuanya, saya nggak bilang pelit, ya, mungkin pas-pasan. Ya, Ustaz, saya pengen akikah anak saya, kok kayaknya tambeng banget ini, mungkin belum diakikahin Ustaz, ya. Maka tadi taruh di pondok, berbahagia namanya sama santri Al-Haramain. Kalau udah udhiyah, banyak yang korban. Ini kan santri kita ini kan belum belum banyak yang mengamalkan ilmu ini, ya. Makanya kalau yang sudah akikah, belum akikah, sudah akikah nak? Sudah akikah? Belum. Ya sudah akikah di sini. Ya, akikah sambil kurban. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Ya. Ustaz, saya mau sapi aja. Enggak apa-apa, Ustaz terima kok. Gue udah sampai. Ya, jadi mau sapi, mau onta, ya, silahkan. Kalau sapi umurnya
2 tahun. Ya, kambing kacang umurnya 2 tahun. Kalau onta 5 tahun. Ya. Kalau gibas paling sedikit 1 tahun. Ya, itu ilmu itu. Tularkan ke orang tua. Bah, mungkin mau berkurban di pondok. Apa faedahnya korban di pondok? Banyak. Ya, membungah santri. Ya, membungah santri. Santri itu kan pasti kalau banyak dagingnya ya banyak juga yang disate. Kalau enggak ya akhirnya gulai bareng-bareng. Yang dibanyakin kuahnya. Nah, yang dibanyakin kuahnya. Kemudian terakhir, man ta'allama wa 'amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Nabi Allah Isa mengatakan ataupun berkata, man ta'allama, barang siapa yang belajar. Nih, kalian belajar sekarang, lagi belajar seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lagi belajar. Wa 'amila, ngamalkan. Kayak seperti apa? Al-bukur, bersegera, berangkat pagi-pagi pada waktu apa? Salat Jumat, langsung ya sebelum jam 11 sudah mandi. Ya, sebenarnya kalau pagi itu jam 8. Ya, tapi kan nggak mungkin kan kalian. Nah, langsung. Yang ada itu berapa kali bangun itu? Bangun tidur. Santri Al-Haram yang jam 10 apa jam setengah 11 atau jam 11 sudah di masjid, udah kategorinya Masya Allah sudah. Ya, orang luar biasa. Ya, yang nggak Masya Allah itu yang dia tuh berburu dengan apa? Waktu. Ya, tarim apa enggak? Nah, itu dia. Itu yang tidak Masya Allah. Jadi dia berburu dengan waktu. Kalau yang setan katanya Imam Syafi'i, ya, atau ulama mengatakan apa? Yang datangnya terlambat, pulangnya duluan. Nah, itu anak iblis katanya. Ya, datangnya terlambat, pulangnya duluan. Ya, itu bisa didapatkan kalau lagi di masjid umum. Ya, datang terlambat, rokokan dulu dia. Ya, rokokan. Komat lah, langsung masuk. Assalamualaikum juga dia langsung keluar. Nah, ini luar biasa ya. Ya, man ta'allama wa 'amila, ngamalkan ilmunya. Oh, besok hari Jumat, apa Ustaz? Kuku. Potong kuku. Ya, saya niat potong kuku yang ikuti Kanjeng Nabi. Ya, potong kuku juga dimulai dari kalau Imam Ghazali dari apa? Telunjuk, ya, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, terus sampai jempol lagi. Itu yang Ghazali. Ya. Kemudian kuku, habis itu apa? Mungkin kumisnya, ada yang punya kumis. Ya, dirapiin. Atau apa? Jenggotnya kalau lebat. Ya, kalau nggak punya ya jangan dipaksa, ya. Atau mohon maaf, ya. Ya, bulu adeknya. Nah, itu juga dirapikan. Ya, jadi dirapikan, rambutnya rapikan. Ya. Kemudian kalau nyukur rambut, jangan sekali-kali seperti Yahudi gitu loh, Nasrani, pendeknya luar biasa. Ya, Ustaz udah berapa kali ngelarang, sampai kita tuh kadang-kadang bosen ngelarang. Ini ada congeknya, bagaimana? Itu kadang-kadang begitu kita. Ya, kok nggak tak ngeding sekali? Ya, itu dia. Terus apa? Pakai pakaian putih. Pakai pakaian putih, ya, peci putih, imamah putih, ya, kalau ada sarung putih pakai juga, itu dia. Terus pakai wangi-wangian, ya, sikat gigi, mandinya mandi Jumat, ya, nawaitu ghusl Jum'ah. Habis mandi Jumat apa? Setelah sholat apa? Setelah mandi keluar dari kamar mandi doa keluar kamar mandi baru dia ditambah dengan apa? Zikir apa? Ya Muhaimin. Berapa? 100. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Sudah kayak gitu, i'tikaf di masjid, baca Quran. Oh, tadi kahfi sudah, baca surat yang lain. Baca Yasin, baca Muhammad, baca Al-Fatah, baca Luqman. Ya, baca surat-surat yang lain atau baca sholawat. Banyakin sholawatnya, ya. Setelah itu sholat Jumat. Sholat Jumat jangan tidur, dengarkan khotib. Khotib itu didengarkan. Setelah khotib, sholat. Habis itu apa Ustaz?
baru tidak merubah kakinya. Setelah salam baru dia ngapain apa? Baca Fatihah 7 kali, ya, kulhu 7, mau'idhatnya 7, baru ya ditutup dengan doa ilahilastu lil firdausi a'la, walaupun kita nanti setelahnya. Kemudian di tengah doa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalik an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Dibaca berapa kali? 4 kali, 5 kali, 7 kali boleh, ya. Sudah kayak gitu baru sholat sunnah ba'da Jumat. Habis itu baru Yasin, pahala semuanya. Setelah Yasin selesai, wirid selesai, ngapain kalian? Ke koperasi, atau misalnya ada yang bisa dibeli di depan, pakai gerobak, pakai motor, beli. Kenapa? Karena termasuk keberkahan kalau kalian setelah sholat Jumat itu belanja. Itu saya ngamalkan waktu di Tarim itu, walaupun kadang-kadang beli pisang 2 biji, kita nggak ada duit, ya udah beli pisang 2 biji, ngamalkan ayat tadi, ya, beli setelah sholat Jumat. Kalian mau beli apa terserah, ya, yang penting bukan izin keluar, nggak diterima itu. Ustaz mohon maaf, saya mau mengamalkan Ustaz, dengan nunduk-nunduk itu. Tapi koperasi tutup Ustaz, ya. Terus ya kepertigaan Ustaz, nggak ada, ya, jadi harus apa? Man ta'allama wa amila wa 'allama, ngajarin, orang tuanya diajarin, adiknya diajarin, ya, yud'a aziman fi malakutis samawat, di kerajaan langit dia akan dipanggil dengan apa? Panggilan yang agung, diagung-agungkan di kerajaan langit. Makanya kalian mohon maaf, kalau udah berjuang terus kayaknya nggak dikenal di dunia ini, nggak masalah. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, beliau itu lebih yang terkenal siapa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Ustaz. Syekh Abdul Qadir Jilani ini terkenal di alam dunia ini. Di alam sama memang terkenal, tapi tidak seterkenal siapa? Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di mana? Di malakutis samawat. Ya, tapi di kalangan ini orang nggak banyak tahu, ya, mungkin kalangan habaib aja, atau yang ngaji sama habaib tahu siapa? Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Tapi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, tahu semuanya. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani punya karomat luar biasa. Beliau udah ngaji luar biasa, ngamalkan ilmu, nggak mau ceramah beliau. Sampai bertemu Kanjeng Nabi, katanya Kanjeng Nabi, ya waladi, kenapa ente nggak ngomong? Oh, mereka orang-orang fasih, mereka orang-orang alim. Akhirnya katanya Kanjeng Nabi, ayo buka mulutnya. Akhirnya buka mulutnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya sama Rasulullah diludahin 7 kali. Tuh. Langsung ketika udah masuk air liurnya Kanjeng Nabi, cepet ngomong. Ya, alim, futuh, munuh. Pada satu malam lagi apa? Beliau mimpi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, ayo ya waladi, ngomong. Ya, akhirnya sama juga jawabannya. Akhirnya katanya Sayyidina Ali, ya udah buka mulutmu. Diludahin mulutnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Berapa? 6 kali. Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, ya walidi, ya wahai ayahku, kenapa kok cuma 6 nggak 7 ganjil? Ta'adduban bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, padahal mimpi ke mimpi lain, nggak sama. Tapi apa? Adabnya Sayyidina Ali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Kanjeng Nabi ngeludahin 7, Sayyidina Ali ngeludahinnya berapa? 6. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian mau, bisa nggak saya dapat kayak gitu? Bisa, mungkin banyak sholawat, ya. Tapi ketika udah lancar, ya dilihat juga ilmunya. Kalau ilmunya nyesatkan, ya berarti bukan mimpi yang bagus tadi. Karena nggak boleh iddaah, seperti berapa hari yang lalu itu, ya, ngaku-ngaku mimpi itu nggak boleh. Hati-hati. Itu paling paling kedustaan yang paling besar. Hari Rabu kemarin, ya, kedustaan yang paling besar. Ya, man tahallama bihilmin lam yarahu, katanya. Barang siapa ya mengaku-ngaku mimpi sesuatu padahal dia nggak ngelihat. Hati-hati, ya,
itu termasuk orang paling dusta, karena dustanya kepada Allah juga. Jangan, tadi malam saya dimimpi Syekh Abdul Qadir Jilani, saya dipanggil anak. Dul. Kamu ini, ya. Ya kalau mau minta diludahin, tuh, Rafa, ludahin. Seneng Rafa. Allah. Ya akhir ya, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang solehah, bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan ya di Pondok Al Haramain semuanya santrinya menjadi orang yang menggembirakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan seluruh pembimbing, pengasuh, pengajar juga diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada hal yang tidak diinginkan zahir dan batin, dijauhkan daripada kemungkaran ataupun hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua santri Al Haramain, orang tuanya juga diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan hutang pihutang pesantren, kemudian guru kita, orang tua kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang-orang yang telah berbuat baik kepada Pondok Pesantren Al Haramain, baik khidmah kecil atau khidmah besar karena Allah SWT, mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang lebih besar, dengan rezeki syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, termasuk orang yang open ke agama sehingga Nabi kita juga open kepada kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan itu semua ya menjadi sebab turun rahmat Allah dan kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT, bisa mengamalkan apa yang bisa diamalkan dan jauh daripada apa yang tadi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustaz, mohon maaf. Saya Sawi.